Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyono Regina, CEO Bank Syariah Indonesia Aceh, mengucapkan selamat belajar Al-Quran melalui program Serambi Tahsin. Semoga program ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk menjadi lebih dekat dengan kalam Allah. Selamat belajar, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat bertemu lagi di Serambi Tahsin. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan membedah hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Insyiqaq. Kita mulai dari ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balilladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Baik, kita bahas satu persatu dari ayat 22. Balilladzina, pada kata adzina, balilladzina di sini terdapat mad tabi'i. Ya, karena ada iya sukun yang sebelumnya berharakat kasrah. Cara membacanya kita panjangkan dua harakat. Kafaru, ra di sini karena berharakat dhammah maka dia tafkhim atau tebal. Jadi kita angkat pangkal lidah. Kafaru. Lalu kita panjangkan dua harakat karena ada mad tabi'i, ya, karena ada waw sukun yang sebelumnya dhammah. Balilladzina kafaru yukadzibun. Yukadzibun. Perhatikan huruf zal yang tasydid. Huruf zal di antara sifat yang menonjol adalah sifat rokhawah, ya. Rokhawah itu adalah mengalirnya suara huruf karena dia tidak terlalu kuat menempel pada makhraj. Jadi hati-hati jangan sampai kita menekan suara huruf zal secara berlebihan sehingga huruf zalnya terputus. Misalnya kita baca yukadzibun, nah huruf zalnya terlalu kuat ditekan sehingga suaranya terputus, ya. Jadi kita baca dengan lembut dan lunak. Yukadzibun. Bun. Di sini ada man arid li sukun. Man arid li sukun adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan saat waqaf, ya. Di sini huruf nun. Jadi huruf nun itu kan pada dasarnya fathah, ya. Yukadzibuna. Tapi karena kita waqaf di sini menjadi yukadzibun. Boleh kita baca panjangnya 2, 4 atau 6 harakat, tapi kita akan pilih konsisten membaca 4 harakat. Ayat ke-23. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu, wow, pastikan kita majukan bibir, ya. Kemudian pastikan dia itu tipis. Berhati-hati karena lafaz jalalah di depannya itu tebal, ya. Jadi jangan sampai kita membaca huruf wawnya itu ikut tebal. Wow, wallahu itu bacaan yang salah. Jadi wa tipis. Wallahu. Lam jalalah di sini atau lam pada kata Allah, itu kadang-kadang dia dibaca tebal dan kadang-kadang dia dibaca tipis tergantung dengan harokat huruf yang ada di belakangnya. Nah, karena ini harokatnya di belakangnya adalah fathah, maka kita baca dengan tebal. Lalu kita panjangkan dua harokat meskipun di sebagian mushaf, ya, pada lafaz jalalah itu tidak ditandai dengan adanya alif kecil, tapi tetap kita baca panjang dua harokat, ya, ada mad tabi'i di situ. Wallahu a'lamu. Huruf ain berikan sifat bainiyah, yaitu ada sedikit aliran suara, jangan langsung kita putuskan a'lamu, tapi harus alirkan sedikit. A'lamu bima. Ma di sini ada mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang dua harakat. Yu'un. Yu ada mad tabi'i lagi karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, dibaca panjang dua harakat. Yu'un. Mad arid disukun, ya, karena ada mad tabi'i u bertemu dengan huruf nun yang kita sukunkan karena waqaf. Cara membacanya kita boleh pilih, kita baca panjang 2, 4 atau 6 harakat, tapi harus dilakukan dengan konsisten. Kita konsisten memilih 4 harakat, ya. Yu'un. Kemudian
Ayat ke-24. Fabashirhum, huruf shin tajdid ya. Huruf shin ini dia keluar dari tengah lidah. Lalu di antara sifat yang menonjol adalah sifat tafasyi ya, hamas dan juga tafasyi. Jadi dia mengeluarkan nafas dan juga ada semburan angin ya dari makhraj huruf shin dari tengah lidah sampai ke keluar ya, sampai ke gigi kita. Fabash ya, jadi banyak anginnya. Fabashir, huruf ro sukun di sini kita baca tipis karena ro sukun sebelumnya berharokat kasrah. Jadi kita tidak mengangkat pangkal lidah, jangan kita baca fabashir, tapi fabashir tipis ya. Fabashirhum bi'adzabi. Nah, di sini terdapat mim sukun yang berjumpa dengan huruf ba, hukumnya adalah ikhfa syafawi. Cara membacanya, mim sukunnya kita baca dengan gunnah yang sedikit samar. Artinya samar, kita tidak perlu menekan makhraj huruf mim yaitu dua bibir secara berlebihan ya, tapi kita hanya sentuhkan, kemudian kita baca dengan gunnah atau dengan dengung. Fabashirhum bi'adzabi. Azabi, za di sini ada mad tabi'i yaitu karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang 2 harakat. Bi'azabin alim, ada tanwin berjumpa dengan hamzah. Hukumnya adalah izhar halqi. Cara membacanya, tanwinnya kita baca dengan jelas tanpa berdengung. Alim, mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang sukun saat waqaf yaitu huruf mim. Cara membacanya kita panjangkan 2, 4 atau 6 harakat. Di sini kita baca 4 harakat. Kemudian ayat terakhir, illalladzina. Illa sebenarnya ada mad tabi'i, tapi karena kita wasal dengan alladzina, mad tabi'inya kita gugurkan. Illalladzina, zi ada mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya berharakat kasrah, kita baca panjang 2 harakat. Amanu, mad badal karena ada hamzah yang bertemu dengan alif ya, hamzah fathah bertemu dengan alif, kita baca 2 harakat. Amanu, nu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, panjangnya 2 harakat. Wa amilus solihati, amilu sebenarnya ada mad tabi'i, tapi karena kita wasal dengan alif lam maka mad tabi'i digugurkan. Wa amilus solihati, so huruf tebal, angkat pangkal lidah lalu panjangkan 2 harakat karena ada mad tabi'i. Solihati, ha juga ada mad tabi'i, dipanjangkan 2 harakat. Lahum ajrun, mim sukun berjumpa dengan hamzah, hukumnya adalah izhar syafawi, kita baca dengan jelas tanpa berdengung. Ajrun, jim yang sukun di tengah-tengah kata, hukumnya qalqalah sughra, kita beri pantulan. Ajrun, ra dhammatain, kita angkat pangkal lidah karena dia tebal. Begitu juga huruf ghain yang ada di depannya, ghairu, dan juga huruf ra. Ajrun ghairu ya, jadi ra, ghain dan ra yang ada di depannya itu kita tebalkan. Mamnun. Nah, di sini ada mim sukun yang berjumpa dengan huruf nun, hukumnya adalah izhar syafawi. Cara membacanya, mim sukunnya dijelaskan tanpa berdengung. Mamnun. Terakhir ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf nun yang disukunkan saat waqaf. Cara membacanya kita panjangkan 2, 4 atau 6 harakat. Shadaqallahul azim. Demikian Serambi Tahsin pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bisa kerja di tengah laut, tapi ibadah diingetin? Alhamdulillah. Mudah. Beyond by BSI, semua